Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berbagai debat, berbagai pendapat tentang Israel, kaum Bani Israel di podcast atau di media sosial tidak ada maksud apapun, hanya menjelaskan bahwa bangsa Israel ada dalam Al-Quran. Jelas. Sedikit saya bisa menjelaskan bagaimana kondisi mereka di dalam Al-Quran tersebut. Sekali lagi, ini hanya berdasarkan Al-Quran. Tentunya ada berbagai kitab suci agama lain yang menjelaskan tentang mereka ya. Cuman ini dari sudut pandang Al-Quran. Baiklah. Yang pertama, mereka adalah bangsa yang selalu mengeluh ketika Nabi Musa menyuruh mereka menyembah Allah, ya kan, mereka malah berpaling menyembah lembu yang terbuat dari emas yang bisa bersuara. Nah, waktu itu Nabi Musa sampai marah terhadap saudaranya Nabi Harun. Kemudian ketika penaklukan Palestina, mereka disuruh menyerang, tapi mereka malah menyuruh kamu aja yang duluan. Nanti kalau udah berhasil kami baru ikut. Itu kan bangsa yang selalu mengeluh, yang tidak bisa berjuang. Kemudian setelah mereka mendiami kota Yerusalem, ya benar, Yerusalem itu memang buat mereka, tanah yang dijanjikan buat mereka, benar adanya. Tapi ya ada tapinya, bahwa mereka harus berbuat baik, tidak boleh menindas. Mereka hanya taat kepada Allah. Namun yang terjadi, mereka berbuat korup, mereka menindas. Nah, kemudian Allah murka, dikeluarkanlah mereka lah pada pertama oleh Raja Nebuchadnezzar, dikeluarkan mereka dari kota Yerusalem. Kemudian mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem zaman Romawi. Cuman kembali lagi mereka berbuat jolim. Mereka membunuh Nabi. Mereka berperilaku riba, menindas. Nah, dibuktikan dengan turunnya Nabi Isa, mereka berkonspirasi malah untuk membunuh Nabi Isa. Maka dikeluarkan lagi mereka oleh Allah dari Yerusalem, sampai dalam Al-Quran itu dikeluarkan lagi dari Yerusalem sampai Ya'juj Ma'juj keluar. Artinya kehadiran mereka sekarang di Yerusalem itu
dibawa oleh Ya'juj Ma'juj. Perlu diketahui oleh sahabat semua bahwa Ya'juj Ma'juj itu dari golongan manusia. Ketika Raja Zulkarnain memblok mereka dengan campuran panas ya kan, kuningan dicampur dengan besi panas, kemudian diblok hingga mereka tidak bisa melewati dua gunung yang diblok tersebut. Lalu tentunya dengan logika, kalau mereka adalah dari golongan jin, tentunya mereka bisa terbang menghindari blokade tersebut. Kemudian kalau emang mereka binatang, tentu bisa tembus ke bawah dari blokade tersebut. Artinya Ya'juj Ma'juj sudah dari manusia. Allah hanya menciptakan 3 golongan: manusia, jin, dan tumbuhan atau tanaman. Maka dari itu mereka berhasil membawa bangsa Israel tersebut ke kota Yerusalem. Nah, lihat sekarang perilaku mereka: menindas, membunuh bangsa Palestina. Nah, untuk sahabat semua, untuk memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini sekarang, kita kembali ke Al-Quran. Semua ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Tidaklah Al-Quran diciptakan, diturunkan hanya untuk pembawa kabar gembira buat kaum muslimin. Jadi kalau setiap ada masalah, jangan lari kemana-mana dulu, larinya ke Al-Quran. Nah, saya kira itu ya, sedikit telaah dari Al-Quran untuk memberitahu, mengabarkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa yang terjadi sekarang itu adalah sudah tertulis dalam Al-Quran. Dan siapa bangsa Israel ya, biar supaya teman-teman semua mengerti, paham apa yang terjadi. Satu lagi mungkin ya, untuk sedikit penggambaran bahwa bangsa Israel ada juga yang baik. Buktinya mereka ikut demo ketika ada genosida di Palestina. Orang Kristen juga ada yang baik. Tidak ada yang lebih dekat cinta dan kasih sayangnya pada kita ini, orang Muslim, kecuali orang-orang yang mengatakan mereka adalah Nasrani. Ketika bangsa Israel dikelola oleh Zionis, nah itulah yang terjadi. Mereka menindas, membunuh. Nah, pada masa-masa akhir ini, akhir zaman ini, saya yakin bahwa setiap manusia itu terbelah menjadi 2. Satu sisi orang baik, satu sisi orang jahat. Di semua agama. Artinya orang Muslim ada yang baik, ada yang buruk. Orang Kristen ada yang baik, ada yang buruk. Begitupun orang Yahudi, ada yang baik dan buruk. Semua menjadi golongan-golongan. Nah, kemudian golongan itu akan bertempur. Dan insya Allah, yang percaya sama Allah akan memenangkan pertempuran ini. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.